aku juga bingung sampai sekarang kayak kenapa dari SD udah dijatuhin berkali-kali sama lingkungan terdekat itu masih aja gitu loh sampai sekarang kita rebel aja tetap bermusik. Asik. Makanya sekarang kamu ada di band. Gue ngirim nih lagunya buat lo nih, coba ya lo bikin. Gue udah bikin PHP. Akhirnya kayak yaudahlah, gue ternyata punya saudara yang bisa main musik, yang berpenampilan menarik, kita bikin band aja. Iya bener. Ngapain ya nungguin orang ya? Iya, ngapain nungguin orang gitu kan. Jalanin aja lo sendiri gitu. Kita bertiga tuh saling punya tantangan dalam bermusik ini gitu. Tapi gak tau kenapa kayak pengen aja terus gitu lakuin. Mungkin karena gue bahagia mainnya gitu. Gue suka prosesnya walaupun naik turun, tapi setiap ups bisa diambil nilainya, setiap downs bisa diambil nilainya kayak gitu. Jadi kayak gak pernah capek sih kalau gue jalaninnya tuh. Kalau sekarang kebetulan gue lulusan hukum, jadi kerja gue di bidang legal gitu. Oh, jadi lo juga legal tapi partnernya ngeband gitu jadi ya? I'm kayak a musician, legal musician. Wow. Rockstar tapi punya otak tuh kayak Oh my god, beautiful. Bercanda guys. Keren banget sih. Halo guys, selamat datang di Kasat Kusut. Jadi hari ini gue udah kedatangan teman super spesial. Kali ini menjadi episode spesial karena gue kedatangan sebuah rockstar. Kira gue barang. Seorang rockstar ya. Itu teman gue bernama Rasya guys. Halo Rasya. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Asik. Centil banget. Jadi kan teman gue musisi, gue bakal minta dia buat perkenalan diri tapi sambil nyanyi, bisa nggak? Bisa. Oke, kita coba langsung ya. 3, 2, 1. Hai. Mana sih gue? Hai guys, aku Rasya. Panggil aku Rasya. Spada. Umami ya guys, sangat renyah gitu suaranya aku rasa. Oke. Kak Rasya ya aku panggilnya ya. Oh iya, Kak Rasya itu awal suka musik tuh dari mana gitu? Kok bisa sekarang tiba-tiba jadi kayak salah satu cewek di TikTok yang dikenal sebagai cewek yang suka ngeband gitu. Amin ya. Awalnya jadi keluarga aku tuh lumayan pada suka musik gitu. Aku punya kamu kakak Zebi ya. Terserah sih. Kakak Zebi. Nah terus habis itu keluarga aku suka musik. Nenekku tuh salah satu orang yang mendukung aku banget musik gitu. Jadi kayak dari aku kecil kayak udah dipaksa untuk tampil di depan keluarga. Oh dipaksa. Jadi enggak kamu yang kayak pengen aku harus dapat spotlight. Bukan. Pada saat itu masih belum ya, belum ada kepribadian seperti itu ya. Pada saat itu masih terpaksa dan kayak aku malu gitu. Tapi karena di encourage kayak ayo nyanyi kamu bisa. Akhirnya kayak aku nyanyi. Akhirnya di SD mulai nyanyi kayak gitu. Jadi karena keluarga sih awalnya. Oh jadi semuanya emang udah punya talenta musik gitu. Ya semoga ya, amin. Tapi kalau kamu sendiri maksudnya kayak orang tua kamu itu emang udah bisa main alat musik atau emang kayak ngelihat kamu kayaknya suaranya bagus deh terus mereka mau ngembangin kamu gitu? Sebenarnya orang tua aku nggak bisa alat musik. Mungkin ya bisa nyanyi dikit, lebih ke arah keluarga besar yang suka musik gitu. Malah sebenarnya nggak didukung sama orang tua. Oh iya. Oh jadi kamu tuh rebel ya Kak? Rebel. Kalau boleh tahu kenapa tuh nggak didukung? Maksudnya kan kita tahu ya, maksudnya as a parent gitu, aku kayak ngeliat meskipun aku belum menjadi orang tua ya, cuman kayak kalau aku punya anak, suara dia bagus, nih ada chance nih jadi artis gitu. Benar. Malah gue kembangin deh. Bener. Kira-kira kalau dari orang tua kamu tuh gimana ngeliat kamu? Sejujurnya aku tuh nggak paham ya, karena dari zaman aku SD, ini tuh anak SD ya, aku cerita dikit. Pada saat itu aku diajak, disuruh nenek aku dan aku pun mau untuk ikut ajang lomba anak kecil gitu loh. Itu boleh sebut gak sih? Boleh. Idola cilik kan pada saat itu. Udah didaftarin terus habis itu emang HDI pertama aku gak jadi, akhirnya HDI kedua gitu kan. Dan emang itu izin sekolah pada saat itu anak SD. Dan pada saat itu aja aku masih SD, orang tua aku tuh marah gitu kayak, kamu ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu, kayak suara kamu bagus aja. Itu kamu masih SD digituin? SD digituin. Dan kayak jadi gak tau deh kenapa
Oh, terus tapi itu Kayak- nggak bikin kamu hilang semangat gitu ya sama nyanyi? Nah, aku juga bingung sampai sekarang kayak kenapa dari SD udah dijatuhin berkali-kali sama lingkungan terdekat itu masih aja gitu loh sampai sekarang kita rebel aja tetap bermusik. Asik. Makanya sekarang kamu ada di band yang namanya Betul. After Hours. Bener. Nah itu maksudnya bandnya cuma ngeband abis jam 12 malam apa gimana say maksudnya? Kebetulan kita tuh pas bikinnya itu sudah berumur semua ya. Sudah berumur. Oke. Alias kayak udah pada kerja gitu. Jadi kita bikin pada saat itu emang impulsif dan tidak riset dulu kalau misalnya After Hours itu sebenarnya ada tempat BL gitu. Biliar. Ada tempat BL, kita gak riset Kazem. Terus orang-orang mikirnya Orang-orang banyak mikir kita tempat BL, bukan ya guys. Bukan. apalagi Kita tuh band. Kita bukan tempat BL. pasti akun Instagramnya ya. Iya. Apalagi sih kan cewek-cewek gitu Iya, yang mungkin ngeband. kira kita SPGBL, bukan ya guys. Atau kalian banding live music di BL-nya Bener, gitu. bukan ya gitu. Terus kita mikir kayak udah After Hours aja, After Hours tanpa riset dulu. Tapi sebenarnya tuh kita mikir nama tuh eye catching, ear catching yang mudah orang pahami, orang mudah hafal gitu kan, kayak lo apa band lo After Hours. Pasti orang udah mulai tebak, oh lo band pulang kantor kan. Nah, itu dia. Oh, lo konsepnya mau kayak perunggu gitu ya? Yang Perunggu kayak- versi cewek ya. Oh, cutie banget. Karena gue tahu, meskipun referensi ngeband gue gak banyak ya, cuman gue kayak dengerin podcast dikit gitu, terus dapat cerita ada band yang kayak perunggu gitu, mereka tuh semuanya masih 9 to 5. Betul. Tapi band mereka sekarang populer banget gitu. benar. Cuma itu kan butuh waktu juga gitu. Betul Nah, sekali. mungkin kalau lo maksudnya kayak di band lo sendiri berarti semuanya masih full time kerja. masih full time kerja ya, karena kita balik lagi ngeband itu butuh modal. Oh, Disitulah iya. modal kita. Kalau boleh tahu tuh gimana sih caranya buat nge-set up band gitu, misalnya kita kan tahu nih misalnya dulu pas masih sekolah ada hobi main musik atau apa, ikutlah kita ekskul musik akustik ataupun main band padus lah gitu ya. Tapi gimana caranya lo tuh sebenarnya ngebikin band sih gitu, kayak prosesnya lo kan harus bikin lagu, Iya, produksi lagu, foto-foto lah studio ataupun kayak apa ya, dapat tawaran-tawaran gigs gitu. Nah itu gimana sih caranya Sya? Mungkin yang paling pertama adalah bentuk band itu dulu kan, pertama. Terus habis itu ya kita mulai tulis-tulis aja, misalnya kayak lo pengen nulis apa sih, pengen lagu apa, genre apa gitu. Gak usah mikir gimana-gimananya, kayak bikin aja apa yang lo suka gitu. Jadi lirik lagu gitu ya. Lirik Itu lagu lo juga bikin sendiri berarti. Iya, itu bikin sendiri juga. Jadi kita bisa bebas juga sih sebenarnya, mau lirik dulu kah atau mau musik dulu kah, seenaknya aja gitu. Udah bikin, habis itu nanti kalau misalnya memang lo bisa produce sendiri, itu bisa produce sendiri, ataupun kalau misalnya memang lo mau diproduksiin, ya bisa hubungin teman-teman terdekat lo untuk produksiin gitu. Intinya kita bikin lagu gitu, atau enggak cover-cover dulu juga boleh, apapun deh pokoknya bikin aja dulu bandnya gitu sih. Nah kalau kayak buat tampil-tampil gitu ke acara, itu gimana caranya tuh? Kebetulan ya pada saat itu kita ngepost single pertama nih waktu itu After Hours ya. Oh, jadi Ngepost lewat single sosmed pertama. gitu Lewat ya? sosmed, ngepost single, terus kita ngeboost di social media. Terus ada aja orang yang kontak kita. Nah setelah kita udah dapetin gigs pertama itu, alhamdulillahnya ada lagi tawaran gitu. Mulai terkenal lagi sama beberapa orang. So akhirnya ditawarin lagi kayak gitu sih. Nah kalau di industri musik sendiri, nggak tahu ya, kalau gue kan dulu sempet di industri musik tapi kan beda ya, Beda, Say, iya. gitu. Maksudnya kayak gue bener liatnya kayaknya koneksi tuh penting deh buat dipunyain di dalam gitu kayak. Nah lo sendiri gitu di band lo gitu ya, kan total ada 3 orang ya berarti ya. Cewek-cewek semua. Nah iya cewek-cewek semua itu semuanya emang kayak udah pernah nyemplung ke dunia musik atau emang semuanya kayak udahlah kita bikin band aja gitu. Dia bener-bener nekat Oke. gitu. Kayaknya kalau misalnya nyemplung itu nggak semuanya nyemplung ya. Nyemplung tuh sebagai profesional gitu di dunia musik, punya band gitu nggak semua. Tapi kita punya kenekatan itu sih. Kayak udah kita bikin aja, gak tahu gimana nanti, yang penting jalanin aja gitu. Bikin aja nekat. Gitu Setahu gue kan kalau misalnya lo sendiri udah ada pengalaman ya, maksudnya kayak sering nyanyi-nyanyi, ngisi-ngisi Iya, acara iya, gitu. betul. Nah kalau teman-teman lo lain itu yang di band ini itu mereka juga kayak gitu atau enggak? Kalau misalnya mereka sih pengalamannya setahu gue ya cover lagu kayak gitu di sosmed. Jadi awalnya masih lewat sosmed Iya, ya. nah sama mungkin mereka pernah tampil-tampil juga gitu, tapi emang gak profesional gitu. Jadi ya kita saling backup satu sama lain aja sih gitu, dan nekat
menjadi satu karena kenekatan. Oh. Tapi selalu gue juga salah tadi nyebutnya teman-teman. Yang unik dari band lo sendiri itu band kalian satu keluarga kan? Betul. Jadi tuh ceritanya aku itu adalah keponakannya mereka. Jadi tuh kita bertiga. Oh, bukan sepupu ya? Bukan. Jadi tuh bahkan mereka tanteku sebenarnya. Tapi karena umurnya nggak beda jauh, jadi masih kayak sepupu lah ya. Nah terus habis itu mereka ini kembar. Terus aku sendiri gitu. Oh jadi dari dulu udah deket gitu Jadi ya? dari Terus orang sama-sama udah punya deket. passion nyanyi Betul sekali. Nah, yang menarik kan yang aku lihat kayak dari TikTok After Hours gitu. By the way, kalau misalnya fans itu nyebutnya AVO ya, guys. Itu sebenarnya orang terdekat sih. Kalau misalnya AVO itu kan semuanya cewek-cewek. Nah, pernah nggak lo dapet pengalaman gak enak gitu selama ngeband? Karena kan gue tahu ya gimana rasanya, apalagi lo masih kayak pas awal-awal banget gitu. Pasti kan kaget ya ngerasain hal-hal kayak gitu. Apalagi kan gue ngelihatnya kayak kalian masuk buat ngeband itu karena kan emang passion, suka banget bener. gitu. Itu bikin kalian nge-questioning lagi gak sih kayak kenapa ya tetap ngelanjutin padahal tahu situasinya kurang oke gitu. Sejujurnya gue tuh juga sering questioning banget ya. Apalagi kayak sampai detik ini orang tua gue tuh masih gak sepenuhnya setuju gitu. Ditambah lagi kebetulan di antara kita bertiga tuh punya tantangannya masing-masing gitu kan. Ada satu yang udah nikah, tentunya punya tuntutan sosialnya sendiri. Udah ada yang punya nikah. Udah ada yang nikah. Terus juga ada satu yang sudah berumur untuk menikah tapi dia belum menikah, jadi punya tuntutan sosial sendiri. Dan gue seorang fresh graduate punya tuntutan sosial sendiri gitu. Jadi kita bertiga tuh saling punya tantangan dalam bermusik ini gitu. Tapi gak tau kenapa kayak pengen aja terus gitu lakuin. Mungkin karena gue bahagia mainnya gitu, gue suka prosesnya walaupun naik turun, tapi gue suka gitu loh prosesnya. Setiap ups bisa diambil nilainya, setiap downs bisa diambil nilainya kayak gitu sih. Jadi kayak gak pernah capek sih kalau gue jalaninnya tuh. Kalau boleh tahu Sya, maksudnya kan gue tahu lo tuh lulus di salah satu kampus prestisius gitu lah ya di Indonesia. Terus sekarang kalau day to day kalau boleh tahu itu kerja lo tuh di bidang apa sih? Kalau sekarang kebetulan gue lulusan hukum, jadi kerja gue di bidang legal gitu. Oh jadi lo juga legal tapi partnernya ngeband gitu jadi ya? I'm kayak a musician, legal musician. Wow. Rockstar tapi punya otak tuh kayak oh my god, beautiful. Bercanda guys. Keren banget sih. Apalagi kayak gue rasa pasti lo ada kendala gak kayak misalnya di kantor. Orang-orang kantor pernah gak kayak ngeliat mungkin kan foto ataupun video lo di Instagram gitu, lo ngeband tapi lo ngantor juga, itu sempet ada masalah gitu gak sih? Aduh gue takut orang kantor gue nonton nih. Gak jadi Ya skip. Mungkin kalau misalnya takut gitu enggak ya, karena orang kantor gue tuh suportif juga gitu, mendukung gue juga. Terus paling kadang gue kan orangnya lemes ya di kantor ya, gue suka lemes gitu. Tapi gue sebenarnya bukan lemes karena gue musisi juga, bukan karena gue banyak ngeband, enggak, emang karena gue lemes ya kan. Dari dulu gue emang lemes gitu. Jadi kadang beberapa orang mungkin gue takutnya mereka mikir kayak, oh ini Rasya lemes karena capean karena dia double job gitu. Padahal emang auranya aja auranya aja kalau misalnya lagi gaya begini tuh memang gue redup gitu, lemes gitu. Yes, kan? dia mah harus pakai baju rockstar dulu, harus show dulu ya. Betul. Nah selain itu yang gue pengen tahu juga kayak meskipun band kan lingkupnya kecil ya membernya gitu, betul. apalagi tapi kan lo sekeluarga gitu. Ini Sya, lo sendiri maksudnya di band ini kayak as Rasya itu posisi lo apa sih maksudnya di After Hours gitu? Posisi gue visual ya. Visual itu K-pop gak sih, Say? Bohong. Gue maksudnya apa? Maksudnya pas kayak main kan ngeband. ada yang kayak dia ngeband kan ngegitar, ngedrum, Oh iya, ngapain. gue itu vokal dan gitar. Oh lo vokal dan gitar. Iya betul. Nah berarti kalau misalnya yang lain pembagiannya tuh gimana? Jadi kita bertiga, gue vokal gitar, yang satu vokal keyboard, dan yang satu lagi tuh gitar gitu. Oh. Jadi kita konsepnya megang alat musik semua. Kalau ngedrum berarti gak ada ya? Kalau drum sama bass itu kita biasanya minta tolong manggil orang untuk ngemainin gitu, additional player.
Terus coba dong ceritain mungkin ke teman-teman di sini kayak lagu After Hours tuh sekarang udah keluar apa aja. Terus juga promosi lagi lagi promosi proses apa sih sekarang gitu. Ya, jadi kita tuh udah mengeluarkan 3 single, semuanya udah ada di digital platform, udah bisa didengerin. Dan sekarang proses yang lagi kita jalanin tuh produksi, kita pengen ngeluarin EP teman-teman semua. Jadi follow Instagram kita dan juga semua digital platform kita. EP tuh kalau boleh tahu apa Kak? EP tuh mini album, jadi paling cuma 4 atau 5 gitu. Kalau proses bikin lagu tuh biasanya berapa lama ya? Kayak 6 bulan gitu? Iya lagi segitu. Iya segitu. Tapi mungkin satu lagu. Wow. Mungkin ada yang bisa lebih cepet ya. Tapi karena kita punya kesibukan masing-masing dan juga produser gue juga ada kesibukan masing-masing, jadi yang susah tuh nyocokin jadwalnya itu gitu. Oh jadi sebenarnya proses kayak kreatifnya gitu nggak terlalu lama? Nggak terlalu lama, tapi lebih ke arah nyocokin jadwalnya untuk ketemu dan untuk kita brainstorming bareng itu yang lama, bikin lama gitu. Kalau kayak inspirasi gitu buat kalian bikin lagu itu ada proses kreatifnya gak kayak? Kan gue beberapa kali denger musisi-musisi ataupun kayak girl group gitu ya. Mereka biasanya misalnya ada saran dari satu orang, terus mereka bikin mood board, abis itu kayak oh ini nih pesan yang pengen gue sampein ini gitu. Nah kalau di After Hours gimana sih nyampein pesan tersebut gitu? Nyampein pesan tersebut, kalau kita tuh selama bikin lagu ini kebetulan kita ngangkatnya tuh tema kalau nggak tentang menghayal. Oh iya. Suka kayak menghayal, daydreaming gitu, imaginary gitu, atau enggak mimpi. Nah kalau EP aku sekarang kita tuh mau, dan single terbaru sekarang itu kita ngeluarin tema lagu tuh tentang mimpi gitu. Jadi biasanya kita nyamain pikiran, satuin pikiran kayak kita mau ngangkat tema apa nih di lagu ini gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga kita dibantuin sama produser kita kayak apa yang lagi keluh kesah kalian bertiga itu apa gitu. Dan kalau menurut gue keluh kesah kalian bertiga itu sebenarnya sama gitu. Tadi yang udah gue ceritain yang kayak kita punya masing-masing kendala masing-masing tapi kita punya satu mimpi gitu. Makanya kita angkat jadi lagu terbaru ini. Nah kira-kira bakal keluar kapan Kak? Udah keluar loh. Oh udah keluar. Yang itu enggak, ada. Aku pikir yang baru lagi. Enggak, ada lagi yang baru keluar itu kemarin tanggal 4. Oh baru banget tuh. Tapi judulnya apa? Judulnya Sideways. Sideways. Itu dia yang tentang mimpi. Itu aku belum denger sih. Dengerin ya. Aku dengerin ya. Emang aku juga belum share ke orang-orang gara-gara kerja. Oh iya. Ya emang susah ya part time legal, part time rockstar. Kita punya banyak kepribadian dan identitas ya. Nah tapi guys, fun fact. Jadi Rasya ini temanku pas SMA. Terus emang personality dia tuh dari dulu tuh kayak emang centil-centil gitu loh. Kalau sekarang cewek TikTok mungkin bakal nyebut dia tuh sebagai kayak pick me gitu. Nah kakak gimana sih perasaannya kan kayak of course lo kan jadi musician itu makin lama makin banyak ada pendukung dong gitu ataupun ya dapet lah orang yang kayak admire diri lo sendiri. Ada nggak pengalaman yang kayak menarik ataupun fun buat lo ceritain gitu? Mungkin kalau misalnya karena kita band baru ya, jadi pada saat itu ada orang yang mau foto sama kita gitu. Dan gue bingung, kalau gue sih kayak seneng banget diajak foto gitu kan. Tapi personil gue nih si Tasya gitaris, dia malah kayak gue takut deh. Dia malah takut dan kayak lo kenapa, lo harus enjoy. Mungkin kalau gue kan suka spotlight I like spotlight gitu kan. Tapi ada si Tasya ini beda gitu kan. Dia takut lah malah, tapi mungkin belum terbiasa aja gitu. Sama yang paling gue apresiasi tuh sekarang, karena ternyata orang-orang tuh banyak banget loh yang dukung gitu. Even yang kayak gak terlalu dekat, dia tuh bisa, pernah gue dikasih kata-kata sama adik tingkat gue, dia yang kayak I'm so proud of you Kak, kayak gue ngeliat lo tuh udah dari zaman-zaman dulu cover di Instagram, tapi sekarang lo udah bisa bikin lagu, kayak gue seneng banget ngeliatnya. Dan itu bener-bener bikin gue terharu, bikin gue seneng dan makin semangat gitu. Tapi kalau insiden-insiden aneh gitu gak ada ya berarti ya? Insiden aneh dalam berproses. Misalnya kayak ada fans yang kayak sedikit terlalu posesif atau apa gitu. Biasanya kan ada cerita-cerita kayak gitu tuh. Mungkin kalau gue udah lebih terkenal ada ya.
dengerin aja dulu. Enggak, tapi Tolong ya. tapi gue mungkin bukan pas zamannya ini ya, tapi zaman dulu banget pas lagi zamannya live music kan gitu. Jadi dulu gue sebelum After Hours sampai sekarang juga sih masih suka live music kan gitu di Jogja. Gue lagi nyanyi di suatu kafe gitu, terus ada pengunjung yang abis gue nyanyi dia nyamperin gue kayak kamu cantik bang. Oh ini konteksnya di ibu-ibu ya, ibu-ibu tapi nyentrik gitu kayaknya. Kamu cantik banget, gue dicium pak. Hah? Pipi gue dicium kayak kamu cantik banget. Hah? Terus gue kayak gue harus apa nih anjir? Ini pelecehan atau bukan? Kayak ini kok dia ibu-ibu tapi kok gue nggak nyaman ya. Itu sih yang paling aneh sih. Oh gimana? Ya gue cuman yang kayak ngedorong ibu bilang nggak? pada saat itu gue nggak tahu ya, mungkin orang yang lagi ngalamin tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kita nggak ada pikiran. Jadi pada saat dia cium pipi gue cuman bisa diem aja, terus gue bingung apa yang terjadi gitu. Kayak kenapa ini nih mau takut mau marah tapi ini ibu tapi gue merasakan basa-basa di pipi gue dari orang yang gue gak kenal. Jangan gitu ya guys. Iya jangan gitu. Ingat musisi juga manusia. Yes, savage. Tapi by the way Baswi, gue juga pengen tahu kayak pasti kan sebagai musisi yang kayak baru mulai gitu di instrumen musik itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Apalagi tadi yang lo ceritain semuanya cewek. Nah lo pernah dapat diskriminasi dari kayak gender gitu gak sih? Ataupun mungkin perlakuan yang kayak sedikit genit-genit gitu loh dari cowok-cowok lain gitu. Kalau misalnya genit sih so far belum ya. Paling kayak ya modus-modus gitu ya. Mungkin teman-teman lain yang wanita-wanita juga pernah merasakan, karena kan namanya juga cewek musisi itu kan jarang ya, apalagi bentuknya band gitu. Sebenarnya banyak sih kalau soloist gitu. Kalau misalnya band kan lumayan jarang gitu. Jadi paling ya modus-modus aja sih dari dulu yang gue alamin tuh modus gitu. Misalnya kayak diajak bikin lagu. Ini gue sering banget ya di PHP-in kayak gini ya. Kayak ayo kita bikin lagu yuk. Gue ngirim nih lagunya buat lo nih. Coba ya lo bikin. Gue udah bikin PHP kayak gitu. Tapi gue gak tahu ya apa emang dia merasa kemampuan gue kurang atau karena emang gue ger aja dia mau modus gitu kan. Atau dia cuma nyari topik doang. Atau dia cuma mau nyari topik gitu doang gitu. Tapi maksud gue tuh pengen loh bikin lagu bareng lo gitu loh. Padahal lo nya serius ya. Gue nya serius tapi ujung-ujungnya ternyata kayak buat topik doang gitu. Makanya akhirnya lo gue kayak yaudah lah gue buat band sendiri aja gitu. Oh awalnya juga karena keresahan kayak gitu ya. Karena keresahan kayak gitu. Karena gue pada saat itu sebelumnya belum punya band yang dimana gue bisa mencurahkan ide-ide gue gitu kan. Gue punya band misalnya di kuliah itu kita punya tujuan yang berbeda-beda, suka musiknya beda-beda gitu. Atau enggak gue diajakin orang-orang kayak gitu tadi yang PHP gitu. Akhirnya kayak yaudahlah gue ternyata punya saudara yang bisa main musik yang berpenampilan menarik, kita bikin band aja. Iya bener. Ngapain ya nungguin orang ya? Iya ngapain nungguin orang gitu kan. Jalanin aja lo sendiri gitu. Terus kalau pengalaman lo sendiri, gak tahu kan lo udah berapa gigs gue gak tahu tuh. Cuman kayak pasti kan di beberapa event sempet ada yang kayak ketemu band-band lumayan besar gitu loh gitu. Nah lo pernah dapat kayak dukungan gitu nggak dari orang-orang yang menurut lo kayak inspirasi lo sendiri gitu, dan ketemu secara langsung itu feelingnya gimana? Seneng banget sih ya, karena mereka tuh sebenarnya gue tuh jujur takut untuk approach gitu ya, kayak gue harus ngomong kayak gimana ya, gue takut kayak ini orang SKSD banget gitu kan. Tapi ternyata di saat gue meng-approach mereka, mereka tuh baik gitu, kayak iya keren banget kalian, semangat ya gitu. Dan beberapa kali gue juga nge-DM orang-orang yang emang dia lebih berpengalaman, namanya juga udah lebih banyak lah followersnya gitu misalnya kan, dan mereka welcome banget gitu, karena dan mereka mau ngasih tahu apa yang pertanyaan gue gitu, mereka mau ngajarin gue gitu. Tapi ya pernah juga gue ketemu orang yang sengak gitu. Oh iya, kayak gimana juga. Kayak ngelengos gitu atau gimana? Jadi kayak pada situ kita lagi gigs bareng si ini band ini lagi tour gitu kan, lagi tour. Terus gue kayak band ini juga cewek-cewek pada saat itu. Terus gue yang kayak sok-sokan minta korek gitu kan, minjem korek dong gitu. Terus kayak kakak band ini ya? Dia cuma jawab iya. Yang kayak gitu loh, yang kayak oh ya kita dari ini, kita dari After Hours saya. Padahal kita satu panggung ya posisinya. Terus kayak dia jawabnya iya, kayak gitu doang, satu kata gitu. Maksud gue kayak lo sombong banget sih lo gitu. Padahal tuh biasanya Zep kalau misalnya kita di gigs itu
satu sama lain tuh band pasti mendukung gitu. Oh, jadi emang suasananya tuh suportif gitu. Iya, kayak kita band baru kayak oh ya halo, pasti gitu sih kebanyakan tuh. Tapi what does it take sih kayak buat survive di kayak dunia kebandan ini gitu, karena kan nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang beruntung punya koneksi buat produksi atau apa-apa gitu. Nah menurut lo costnya tuh lumayan tinggi nggak sih gitu, dan apakah orang-orang yang punya dream buat punya band tuh sebenarnya buat punya band sebenarnya itu tuh kayak susah gitu? Menurut gue ya pasti gimana kita mau mengejar suatu mimpi yang cukup besar gitu pasti harus ada yang dikorbanin ya, itu pasti harus ada yang dikorbanin. Dan gue pun untuk bisa bikin ngeband itu ada yang gue korbanin, ada yang gue keluarin gitu. Tapi kita bisa aja kok gak ngeluarin sebesar orang-orang pikir itu kan, apalagi sekarang tuh semua udah mudah gitu kan. Jadi kita bisa rekaman di rumah, bisa rekaman seadanya, bisa minta bantuan teman-teman kita. Misalnya kita punya teman banyak, kita pasti dibantu. Jadi menurut gue kalau misalnya lo punya keinginan, asalkan lo punya keinginan, cobain aja gitu. Gak semahal itu kok, gak sebesar itu gitu. Kalau inspo lo sendiri dalam musik itu siapa? Sama kayak genre lagu yang lo suka sebenarnya gitu? Kalau sekarang gue tuh suka sama dream pop gitu kan, karena emang lagu gue genrenya kan dream pop, dan gue ngerasa sekarang tuh Gen Z tuh banyak yang bawain genre itu gitu. Dan gue tuh lagi suka banget sama kalau band luar itu band lama, namanya The Cardigans. Oh, gue lagi suka banget. Salah dong. Salah ya? Salah dong Zep. sorry. Ketahuan gue bosan. Love me. Oh iya, love me. Kok Iya. Nah itu gue lagi suka banget lagunya karena centil gitu loh genrenya. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang sekarang gue suka Reality Club. Oh lo suka sama Reality Club Ya Fathia Izati. Hey. Aku suka, itu dia inspo. Shit demi katanya nanti gue kenapa emang ngomong shit ya. Oh iya. By the way, tadi kan lo bilang soal dream pop itu kan. Nah dream pop itu apa sih sebenarnya? Kayak misalkan selama ini gue cuma tahu kayak pop, oke lah Raisa, Iya. Malini gitu. Cuman dream pop tuh maksudnya kayak gimana tuh? Teman-teman yang udah lebih jago dan udah lebih berpengalaman jangan judge aku kalau aku salah ngomong ya. Ini berdasarkan pengetahuan aku aja ya. Jadi dream pop itu sebenarnya basicnya tuh dia pop gitu. Cuman kita tuh ada unsur-unsur dreamy-nya. Dreamy-nya itu tuh bisa jadi dari tone musiknya atau enggak kayak fill in gitarnya, cara lo bernyanyi, dan kayak sebenarnya kalau musiknya mah semuanya bisa dari pop, tapi produksiannya itu bisa ngebikin dreamy gitu. Misalnya kayak gitarnya dibikin lebih dreamy, terus moodnya dibikin dreamy gitu sih. Jadi ada efek-efek dreamy, mengawang, kayak nostalgia gitu. Nostalgia enggak, mungkin lebih ke mengawang gitu. Jadi kalau kata orang-orang tuh basah gitu musiknya. Oh iya. Coba dong Kak dinyanyiin biar kita bisa tahu. Gitulah ya guys. Satu lagu After Hours mungkin satu bait. Kalau gitu. misalnya gue nyanyiin tuh nggak kerasa Zed. Oh, karena harus ada gitu. Karena harus ada instrumennya. Jadi tuh yang bikin dia kerasa dreamy-nya tuh dari instrumennya itu gitu, dari efeknya gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa nanti dengerin album After Hours di sini ya. Nah, sekarang gue pengen tahu kayak lo ngeband udah berapa lama? Mungkin udah dari SMP gue ngeband. Bukan maksudnya After Hours. After Hours baru mau jalan 2 tahun, setahunan. 2 tahun ya. Nah, support system terbesar lo sekarang tuh lo ngerasa dapet dari mana? Karena kan tadi lo cerita kayak keluarga sebenarnya masih belum terlalu serak banget gitu. Yang paling tidak support keluarga ya teman-teman. Semoga ditonton deh sama ibu. Tapi yang paling support gue rasa sih orang-orang terdekat gue, kayak teman, kayak teman-teman PSC gitu, PSC geng PSC gitu. Hai, shout out. Terus habis itu ya Sopar sih orang-orang terdekat ya, Sopar. Gak bisa deh solegan gini. Iya, orang-orang terdekat, teman-teman kayak misalnya kayak gue belum ngirimin materi ke grup kan, teman kita udah ada yang nanya kayak kok lu gak nge-share ke grup sih, kalau gak ngomong sih kalau lu ada rilis lagu baru gitu. Jadi teman-teman sih. Yuk.
My Kalau friend. Reza yang ngeband juga suka pada kesel kayak kenapa sih nggak di post? Iya, atau nggak kayak pada datang gitu, pada support datang. Ikut nonton gigs ya. Iya, jadi untung aku punya temen ya. Meskipun kita bukan orang-orang ngeband Iya, gitu. iya bener-bener. Kadang gue kayak fit in. Kadang gue kayak ini kok temen-temen gue nggak nonton gue, tapi setelah gue pikir-pikir ini emang nggak cocok banget sih buat mereka. Tapi aku gitu. pengen tanya satu kayak, Apa? emang bener anak ngeband tuh harus skena? Emang bener ya? Enggak juga, emang gue skena ya? Menurut kamu gak skena ya? Tadi kan kamu datang kamu bilang baju kamu tuh skena banget gitu. Jangan gitu dong Debbie, gue malu. Sebenernya gak harus skena, kayaknya sebenarnya harus nyampe gak sih? Gue kan kayak suka gak tau ya di mana-mana, nggak di mana-mana sih, tapi terutama di field yang kayak industri musik atau band gitu kan mereka ada kayak suka ngejudge gitu loh, terkadang kayak taste musik lo emang iya nyampe sih, ya? bener sih. Emang nyampe? Iya, emang ngerti gitu? Iya. Gue juga beberapa kali notice kayak gitu. Tapi mungkin gini, kayak mungkin orang-orang itu karena udah merasa, ataupun bukan merasa, emang mereka tuh udah mendengarkan banyak musik, banyak banget, dan kayak referensinya banyak gitu. Jadi kayak mereka udah menemukan suatu musik yang sebenarnya lebih bagus nih daripada misalnya pop gitu. Misalnya kayak oh iya nih, ini keren banget nih, tapi kok orang-orang belum tahu ya, wah gue keren banget nih, gue bisa nemu musik kayak gini nih gitu. Mungkin sebenarnya gitu ya. Iya, maksudnya dia gak dengerin yang listenernya ada 1000 gitu, dia gak dengerin. Gue gak 1000 guys. Dia dengernya listenernya cuma 5 gitu ya. Iya. Dia lebih dia mendapatkan, dia mendiscovery band baru yang dikit dan jarang orang denger, mungkin dia ngerasa lebih privilege anti gitu, mainstream kayak anti gitu. mainstream. Tapi mungkin itu sih sebenarnya karena dia tuh referensinya banyak gitu. Jadi tapi emang gue pun juga sekarang misalnya kayak gue dengerin The Cardigans atau apa gitu, dan mungkin band gue genrenya tuh sering banget loh dibilang yang kayak kenapa sih lo harus genrenya kayak gitu, kenapa sih lo nggak yang pop aja yang orang tahu gitu. Nah, iya, mungkin, karena lebih familiar di kuping orang Indonesia juga sih. Iya kan, gue pengen juga kayak gitu. Tapi mungkin karena gue udah mendengar banyak musik dan gue sukanya ini nih gitu. Dan mungkin orang-orang skena dan yang suka ngejudge itu juga kayak gitu ya. Kali aja ya mungkin ya. Nah, kalau pendapat lo tentang orang-orang kayak gitu tuh gimana? Kayak lo pernah nggak tapi ngedapetin beneran di real life gitu, orang kayak misalnya ngeliatin lagu terus orang lain kayak ngomong, kok dengerin lagu ini sih? Enggak banget gitu. Mungkin kalau ngejudge gitu kayak nggak pernah sih. Nggak pernah. Ya, karena mungkin jangan musik gue juga skena juga. Jangan lo yang ngejudge. Karena mungkin gue teteh skena juga kali kan. Sebenarnya gue menjadi itu tanpa gue sadari gitu. Enggak sih, tapi kalau kayak gitu kayak nggak pernah ya. Karena ya mungkin orang-orang gue tuh ya pada welcome gitu sama genre musik apa aja gitu. Tapi ya paling gue ngeliat di sosmed itu ya paling yang banyak gitu gak sih yang suka ngejudge. Oh iya, bener-bener kayak lo dengerin Arctic Monkeys itu red flag gitu. Iya, cowok-cowok Hindia red flag gitu ya. Disegmentetin gitu kan. Kalau orang-orang dengerin Avo tuh ya centil keren. Green flag ya. Gaul. Green flag. Terus Kak, kalau misalnya di band itu ada gak sih kayak tingkatan-tingkatannya gitu loh? Nggak tahu ya apa ya, senioritas lah, ataupun mungkin kayak buat dianggap keren, buat dianggap level keren lo tuh harus mencapai suatu accomplishment dulu gitu. Itu ada gak sih? Kayaknya pasti gak sih itu ya, misalnya kayak lo kayak sekarang nih listener gue berapa gitu, ngeliat orang dengan listener yang udah banyak banget, gue yang kayak anjir nih orang keren banget sih gitu, kayak listenernya udah bisa banyak kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Tapi kalau misalnya gue dijatuhin gitu pernah juga sih sebenarnya, kayak yang tadi udah gue sempet ceritain gitu, listener gue di questioning. Jadi mungkin beda-beda ya tadi pertanyaannya apa sih, gue lupa deh. Di questioning maksudnya, tapi yang kayak misalnya waktu itu gue pernah yang kayak ya tadi gue udah sempat cerita kayak lo liat listener lo berapa sih emang, kayak emang lo beneran digituin? Iya, gue beneran digituin gitu. Ntar orang yang nonton ya orangnya gue hide. Dia nggak tahu. Enggak, tadi gue nanya sebenarnya kayak ada nggak sih kayak senioritas di industri band-band ini, ataupun kayak buat dilihat keren tuh lo harus punya apa sih gitu. Contohnya misalnya kita ngomong apa ya, fashion gitu ya. Orang yang punya Adidas Samba itu kayak ini nyampe nih ini orang gitu. Nah kalau di ngeband lo tuh ada nggak sih kayak gitu, kayak
ini mah cuman poser gitu. Tapi apa sih kayak ini nih baru OG gitu loh. Coba gue pikirin dulu ya. Kayaknya mungkin knowledge lo ya. Kayaknya knowledge dalam bermusik tuh secara tidak langsung itu tuh penting gitu. Jadi kadang gue kalau misalnya mau ketemu orang pun gue takutnya tuh gue ditanyain tentang knowledge tentang bermusik gitu. Oh iya, iya kan, iya kan. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak di semua industri kayak emang knowledge itu penting banget. Jadinya itu sih knowledge. Jadi misalnya kayak lo udah orang dengan knowledge yang besar banget itu pasti dia udah lebih superior lah gitu kayak apalagi misalnya dia udah sesepuh gitu, dia udah senior gitu, ditambah knowledge-nya besar banget gitu, pasti dia akan kita respect gitu. Oh, terus lo pernah ada pengalaman kayak gitu? Kayak pernah gak lo kayak lagi cerita-cerita gitu, terus lo kayak berusaha relate padahal sebenarnya lo gak ngerti gitu, pernah gak? Iya pasti pernah sih, pernah kayak gue iya aja gitu, iya keren kak, padahal gue gak pernah denger bandnya atau misalnya kayak gue gak tahu bandnya gitu kayak oh iya ntar gue dengerin ya paling atau gitu. Gak didengerin. Padahal gue mungkin ada dengerin ada enggak juga ya. Tapi biasanya gue paling kayak kita suka, gue sama After Hours tuh suka misalnya kayak kita ke suatu radio yang isinya tuh orang-orang udah senior di musik, udah skena gitu. Kita yang kayak aduh gimana nih, kita harus cari tahu nih gitu. Jadi teman kita pun pesannya ke kita kayak lo kalau misalnya mau ke tempat baru lo tuh harus cari tahu tentang mereka gitu. Oh bagus ya, tapi berarti emang kayak harus belajar dulu gitu. Iya jadi emang gak cuma asal ngeband aja gitu, kita juga harus punya knowledge itu gitu. Jadi ya kita paham lah kita mau kemana nih, kita mau ketemu siapa gitu. Nah terakhir tuh yang menarik gue lihat di Instagram lo ya, kayak lo akhir-akhir ini dapet gigs di salah satu paslon gubernur ya. Itu kayak pet untuk mendapatkan posisi gigs kayak gitu tuh gimana sih kak gitu, kayak itu, bisa ceritain gak diundang timnya Mas Pram tuh gimana? Itu relasi lagi pada saat itu ya. Jadi emang the power of relasi ya, koneksi gitu koneksi ya. tuh kuat banget. Jadi teman gue ada yang jadi timnya, terus habis itu diajak lah gitu, dan seru banget acaranya. Itu pertama kali kita juga manggung di panggungan gede banget dengan proper dan terus GBK di ya? GBK. Walaupun di situ penontonnya ibu-ibu ya, lo harus tahu sih pas kita nyanyiin lagu itu ibu-ibu, kan lagu gue bahasa Inggris teman-teman ya. Gak bisa bahasa Inggris jadi kayak gitu. Gak, bukan. Ini Indonesia mbak, bukan Amerika. Udah gituin dan dia teriak, dan dia mbak ini Indonesia bukan Amerika, dan dia requestnya dangdut. Terus lo langsung jadi biduan mood. Gue langsung biduan mood lah, gue langsung kayak gitu. Dan muka tembok sih. Iya emang harus muka tembok sih. Gitu kayak pasti mungkin orang-orang band yang baru lagi merintis juga merasakan kayak kita bawain lagu orang-orang pada nggak tahu lagu kita apa gitu kan. Ya udah muka tembok aja, asik, kita heboh sendiri aja udah di panggung. Ajak orang lain nyanyi. Orang lain nyanyi kayak mereka juga nggak tahu lagunya, tapi yang penting mereka loncat-loncat aja. Enjoy. Gitu. Kebetulan lagu saya enak sih. Asik. Tapi itu penting banget sih kayak as a musician gitu. Gue ngelihatnya yang bikin band bisa hidup itu gimana lo bisa nge-keep mood atau suasana dari audiens lo sendiri gitu. Karena lo pasti kan seringnya nge-gigs tuh live kan ya. Bener banget. Jadi nggak yang kayak online bikin dari MV aja gitu. Iya betul banget. Dan itu juga gue tuh dari manggung awal-awal yang paling gue suka itu adalah kalau misalnya penontonnya tuh ada feedback ke gue gitu, kayak misalnya dia terlihat enjoy, dia nyanyi bareng gitu. Jadi terakhir panggungan gue di Bogor itu gigs gitu, dan orang-orangnya nggak pada tahu lagu kita gitu, tapi mereka benar-benar respect banget sama band After Hours gitu. Jadi mereka loncat-loncat, mereka nyanyi-nyanyi. Jadi walaupun ada kendala teknis itu nggak berasa gitu. Kayak pada saat itu memang ada kendala teknis gitu, tapi gue melihat penontonnya seneng banget gitu sama musik kita jadinya seneng banget juga gitu manggungnya gitu, dan semua player pun bahagia gitu. Even kayak teman basis gue dari Bintaro ke Bogor hujan-hujanan, terus habis itu dia sampai menerobos banjir, dia bilang kayak kalau penontonnya kayak gini mah worth it kak gitu. Jadi memang feedback dari penonton tuh bagi gue itu kesenangan banget sih dalam ngeband. Ya kita sekarang jadi saksi nanti kalau misalnya After Hours bisa sold out suatu stadion ya.
Semoga makin banyak yang dengerin. Amin. Nah terakhir aku mau minta dari Kak Rasya untuk ngasih pesan mungkin buat teman-teman yang baru mulai ngeband ataupun cewek-cewek gemes yang juga ngeband gitu biar tetap semangat gitu. Boleh dong 1 atau 2 patah katanya gitu. 2 patah kata YOLO. Apa ya? Jangan takut. Itu aja sih, jangan takut. Lo punya mimpi, lo kejar mimpi lo mimpi setinggi-tingginya. Jangan pernah takut, gak usah pedulin apa kata orang, mau gimana nanti prosesnya. Kejar aja mimpi lo dan lakuin. Itu aja sih. Do your best ya. Do your best. Makasih guys, itu aja episode Kasat Kusut hari ini. Jangan lupa dengerin lagu-lagu dari band After Hours dan juga terus ikutin kegiatan Kak Rasya di Instagramnya @rasyafadila. Yeay, Terima kasih.